Tapi kenapa sih Tuhan ini memberikan pewahyuan kepada kita mengenai akhir zaman gitu. Jadi gereja ini merasa dia kaya, merasa dia sudah memperkayakan dirinya, tapi Yesus tidak ada di dalam gereja itu. Apakah ini sounds familiar dengan gereja zaman now? Dengan kekayaannya itu menunjukkan kalau Tuhan itu memberkati mereka gitu. Iya. Nah, gimana menurut kamu mengenai prosperity gospel atau prosperity churches ini? Setuju, tapi apakah kalau misalnya kita balik nih, apakah gereja itu nggak boleh kaya? Menurut kamu, apakah kita harus sudah kita pindah saja atau ayolah kita coba untuk membuat perubahan di gereja itu? Atau mindset seperti apakah yang harus kita punyai kalau misalnya kita lagi ada di gereja ini? Banyak sekali yang berpikir kalau keselamatan dan juga pengangkatan itu adalah hal yang berbeda gitu loh. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sama. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Kali ini kita bakal ngebahas tentang gereja-gereja seperti yang kemarin ya. Iya. Gereja-gereja sebelum kita memasuki timeline akhir zaman. Nah, di episode kita kali ini kita bakal ngebahas gereja yang terakhir nih, yaitu apa nih? Gereja Laodikia ya, kalau teman-teman mengikuti kan kita sudah membahas banyak sekali dari gereja-gereja yang ada di Wahyu ya. Ya. Di sana ada 7 gereja dan kita sudah membahas 6 dan sekarang ini yang terakhir yaitu gereja Laodikia, yaitu gereja yang suam-suam kuku nih. Nah juga untuk menutup dari 7 gereja ini aku akan memberikan mengapa sih kita harus mempelajari akhir zaman tersebut. Oke. Untuk apa gitu, kebanyakan orang kalau membaca kitab Wahyu kan langsung ketakutan ya. Langsung aduh apakah nanti aku akan melewati semuanya ini atau gimana-gimana. Tapi kenapa sih Tuhan ini memberikan pewahyuan kepada kita mengenai akhir zaman gitu loh. Nah kita baca lagi dari Wahyu 1, 17-19. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Nah sekali lagi Wahyu ini adalah pewahyuan yang diberikan dari Tuhan Yesus kepada Yohanes ya, muridnya Tuhan Yesus ya. Ketika dia dieksal di Pulau Patmos. Nah kita sudah membahas 6 gereja, Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis dan Philadelphia. Sekali lagi ini adalah gereja yang ada waktu zaman Yohanes dulu ya. Jadi secara history itu memang benar-benar ada tempat-tempatnya kota-kota ini. Tapi juga menurut pandangan aku adalah ini juga sebuah timeline ya dari zaman gereja selama 2000 tahun yang sudah kita lewati tersebut gitu. Jadi kalau kita melihat ada pengajaran-pengajaran palsu, persekusi gereja dan juga gereja yang mati gitu ya, yang tidak percaya akan keselamatan, jalan keselamatan itu satu-satunya hanyalah melalui iman kepercayaan kepada Yesus Kristus gitu ya, atau mungkin Philadelphia adalah the faithful remnant ya yang kita sudah pelajari juga ya. Nah sekarang kita mau mempelajari dari gereja Laodikia, yaitu gereja yang suam-suam kuku. Nah sekali lagi ini adalah gereja yang terakhir nih. Kalau benar sesuai dengan timeline, ini adalah gereja yang seharusnya marak ya ketika kita mau memasuki akhir zaman. Apakah itu benar? Nah kita mau lihat ya teman-teman. Kita baca Wahyu 3, 15-17. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah jadi di sini Tuhan Yesus ini tidak ada pujian sama sekali loh mengenai gereja ini. Dimulai langsung dengan peringatan dari Tuhan Yesus atau hardik ya, rebuke ya dari Tuhan Yesus ya. Kamu ini bukan nggak dingin, nggak panas gitu, tapi kamu ini suam-suam kuku. Sebenarnya kalau kita melihat dari peta ini tuh Laodikia itu tuh berada di antara Hierapolis sama Kolose. Nah kalau teman-teman tahu di Alkitab tentu saja ada surat Paulus kepada Kolose ya. Nah sebenarnya Kolose atau Laodikia itu ya mereka sekitarnya mirip gitu. Nah kita tahu Hierapolis ini adalah mata air ya, mata air yang panas. Jadi seperti kalau teman-teman suka spa ya. Ya kalau yang dari Jepang itu onsen ya gitu ya. Nah itulah suka berendam di air panas gitu ya di Hierapolis. Nah kalau di Kolose itu ada mata air yang dingin yang menyegarkan.
Nah, ada pipa penyambung begitu sampai ke Laodikia jadi suam-suam kuku gitu. Jadi tidak baik untuk berendam dan tidak baik untuk diminum. Ya. Jadi intinya makanya Tuhan Yesus berkata, kamu ini suam-suam kuku gabungan dari panas dan dingin tapi tidak dua-duanya gitu. Makanya aku memuntahkan engkau dari mulut aku gitu. Ya. Nah, kenapakah Tuhan Yesus memuntahkan dari mulutnya? Dikatakan karena gereja ini berkata aku ini kaya dan aku ini memperkayakan diriku gitu. Jadi gereja ini memang pada historinya itu adalah memang kota yang sangat kaya. Bahkan kalau nggak salah katanya ada gempa bumi yang terjadi ya di Laodikia ini dan kerajaan Romawi itu mau memberikan bantuan untuk membangun kembali kotanya dan mereka menolak karena mereka kaya gitu. Mereka bisa membangun sendiri tanpa bantuan dari pemerintah gitu. Jadi kota ini adalah memang kota yang terkenal akan kekayaannya gitu ya. Kalau nggak salah mereka juga menjual belikan kain-kain gitu. Jadi di sini adalah kota yang sangat kaya dan mereka berkata mereka ini tidak membutuhkan apa-apa. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa Tuhan Yesus berkata kalau gereja Laodikia ini adalah gereja yang suam-suam kuku. Lalu kita baca lagi nih di Wahyu 3 ayat 18 sampai 20. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, ini ayat ini sering banget nih dipakai nih untuk mengundang ya orang-orang berdosa gitu ya. Karena Tuhan Yesus mengetuk di depan pintumu gitu, maka undanglah Yesus untuk masuk ke dalam gitu ya. Padahal ini sebenarnya kalau dilihat konteksnya adalah untuk gereja. Ya. Jadi gereja ini merasa dia kaya, merasa dia sudah memperkayakan dirinya, tapi Yesus tidak ada di dalam gereja itu. Apakah ini sounds familiar dengan gereja zaman now? Gereja-gereja yang ya terlihat kaya, mewah, tetapi pengajarannya mungkin ya kesana gitu ya. Jadi memang menurut aku ini menunjukkan ya kepada zaman sekarang ini seperti gereja-gereja yang mengajarkan prosperity gospel ya. Yang berkata kalau kalau Tuhan beserta kita itu kita akan diberkati gitu. Lalu apakah bukti kalau Tuhan beserta kita? Kita ini diberkati secara materi gitu ya. Punya rumah besar, gerejanya besar, budgetnya besar gitu ya, bisa menolong banyak orang gitu ya. Dengan cara itu orang-orang bisa berkata kalau Tuhan ini bersama-sama dengan kita. Ya. Padahal pada kenyataannya Yesus tidak ada di dalam gereja itu. Tapi mereka merasa Yesus berada di gereja itu. Nah, makanya menurut aku ini adalah sebuah teguran yang sangat keras ya dari Yesus untuk mungkin gereja-gereja yang zaman sekarang ini, yaitu adalah prosperity gospel. Ya. Karena sepanjang gereja, ini kenapa aku percaya kalau kita ini sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Karena prosperity gospel, mega churches, gereja-gereja yang besar, yang mewah gitu, ini tuh terjadi mungkin kurang dari 100 tahun pada zaman kita ya. Bahkan dulu kalau aku ingat, kalau aku waktu masih kecil tuh pendeta itu terkenal dengan gak punya uang gitu. Identik dengan miskin. Iya, kemiskinan. Tapi zaman sekarang bahkan banyak pendeta-pendeta yang sangat kaya gitu ya. Bahkan mereka boasting dengan kekayaannya, berkata kalau dengan kekayaannya itu menunjukkan kalau Tuhan itu memberkati mereka gitu. Iya. Nah, gimana menurut kamu mengenai prosperity gospel atau prosperity churches ini? Setuju, tapi apakah kalau misalnya kita balik nih, apakah gereja itu gak boleh kaya? Enggak dong. Tapi kalau kita berkata kalau kita tuh tidak butuh Tuhan lagi, mungkin mereka gak berkata ya, tapi dalam kelakuannya, dalam tindakannya, menunjukkan kalau mereka itu sudah memiliki apa yang kayak support. Tanpa Tuhan saja cukup. Tanpa Tuhan bisa jalan gitu loh. Iya. Berapa banyak gereja-gereja di dunia ini yang bisa melakukan hal tersebut gitu loh. Iya. Kayak tanpa Tuhan mereka bisa jalan, program-programnya bisa jalan. Kenapa? Karena ada budget. Karena mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan financial gitu. Iya. Bahkan beberapa
gereja mungkin menggunakan uang tersebut dengan cara yang tidak benar ya. Ya. Seperti membeli private jet gitu kan untuk pendetanya atau memberi membeli barang-barang mewah gitu untuk gerejanya. Padahal sebenarnya tidak seharusnya seperti itu sih menurut aku. Ya, menurut aku salah satu cirinya juga adalah bahwa Yesus dan ajaran firman itu bukan menjadi sesuatu yang sentral ya di dalam gereja itu, tetapi merupakan sesuatu yang sekunder gitu. Kayak ya kalau bisa ditambah-tambahin Yesus ya udah, tapi yang terpenting adalah gereja tuh diberkati. Itu tandanya Tuhan bersama kita. Iya, nah makanya ini tapi zaman-zaman sekarang ini juga sudah mulai banyak ya yang mau orang Kristen itu kembali ke ajaran yang benar gitu loh. Ya. Kayak memang semua ini terjadi tuh aku lihat-lihat sih katanya sih karena dari gerakan Pentekostalisme ya dulu ya. Lalu ada gerakan New Age Movement atau Word of Faith Movement ya. Jadi if you claim it, you will get it gitu loh. Kayak makanya ada gerakan yang seperti ini yang berkata kalau semakin kita diberkati itu tuh Tuhan tuh akan semakin, buktinya itu adalah Tuhan itu bersama-sama dengan kita gitu. Yeah. Jadi ini adalah sebuah pengajaran yang berbahaya yang melencengkan juga ya dari ajaran yang awal. Yeah. Kenapa? Salvation is by faith alone. Yeah. Dengan ajaran-ajaran yang seperti ini tuh mereka mulai menyembah material justru. Yeah. Apa yang dicari ketika orang masuk ke gereja? Mencari berkat dari Tuhan, bukan mencari Tuhan yang sendiri. Yeah. Dan ini menurut aku adalah sesuatu yang sangat marak ya di zaman kita yang sekarang ini. Berapa banyak kalau teman-teman mungkin ke gereja ya ajarannya langsung mengarah ke sana gitu loh. Yeah. Kayak berikanlah perpuluhan supaya kamu diberkati gitu kan. Itu banyak banget teman-teman. Atau kamu harus rajin ke gereja gitu, harus komitmen sama gereja. Kalau enggak kamu nggak diberkati gitu, financial kamu nggak diberkati. Ini merupakan menurut aku sangat pengajaran yang sangat berbahaya sekali ya. Karena itu melencengkan mengapa manusia itu atau kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kenapa kita harus bersekutu atau berkomunitas dengan orang-orang percaya. Ya. Kita ini tidak mau, bukannya kita mau jadi miskin atau gimana ya, tapi kita mencari Tuhan bukan untuk berkatnya, tapi kita mencari Tuhan untuk mencari wajahnya. Amin. Amin. Kamu ada tambahan? Benar banget, karena menurut aku kebanyakan gereja-gereja yang seperti ini secara dari surface kelihatannya seperti gereja biasanya aja gitu, kayak gereja konservatif dan sebagainya macamnya. Tapi ketika kita telusuri lebih lagi, Yesus itu hanya sebagai sebuah cara gitu. Cara mereka mendapatkan hal-hal kedagingannya gitu, kayak berkat lah atau sembuh lah atau apa. Not that it's necessarily bad, tapi kalau itu yang dicari first and foremost, ya sudah pasti salah. Ya, makanya ini adalah sebuah penyimpangan juga ya untuk membuat orang-orang itu menyembah material. Jadi itu sangat hati-hati teman-teman, kalau teman-teman mungkin berada di gereja yang lama-kelamaan merasa kalau yang dicari itu atau yang ditekankan itu adalah material yang berkelimpahan. Kamu doa, kamu akan diberkati, kamu doa, kamu akan disembuhkan. Itu harus hati-hati banget ya. Karena aku jujur aja melihat banyak sekali yang kecewa dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Karena kita tahu Tuhan itu berdaulat dan kadang-kadang Tuhan menjawab doa-doa kita itu dengan yes, no, or wait. Kadang-kadang tidak selalu dengan jawaban iya gitu loh. Dan itu juga sangat bisa dilihat ya di Alkitab ya. Tidak semua yang berdoa itu dijawab dengan iya. Iya. Nah, tapi salah satu hal juga yang menurut aku sangat bahaya adalah karena banyak ayat-ayat yang dikutip lah ya, out of context untuk mendukung ajaran-ajaran ini. Ya, maka dari itu teman-teman harus benar-benar mengerti ya Alkitab dan secara konteksnya ya. Nah, mungkin nanti kalau Tuhan mengizinkan mungkin di masa depan kita akan belajar buku per buku juga gitu di channel ini. Ada lagi? Udah. Nah, ini adalah janji dari Yesus ya kepada mereka yang bisa menang terhadap ajaran-ajaran yang salah seperti ini. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, jadi memang semua gereja ini kalau teman-teman memperhatikan dari gereja yang pertama sampai yang gereja yang terakhir, ada janji-janji ya kepada mereka yang menang. Maka dari itu kenapa kita mau mempelajari wahyu, penglihatan terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali adalah supaya kita bisa menang.
terhadap tantangan-tantangan yang mungkin dimanapun gitu ya teman-teman berada di gereja tersebut. Mungkin aja gitu teman-teman berada di dalam gereja yang menghadapi persekusi seperti gereja yang mana? Aku lupa, Smyrna ya. Gereja Smyrna yang menghadapi persekusi atau Thyatira yang dimana pemimpin-pemimpin kalian itu menganut doktrin-doktrin yang salah gitu ya, yang mengajarkan kalau mungkin perbuatan baik yang akan membawa kalian ke surga. Atau mungkin juga gerejanya mati gitu, gerejanya mungkin terlihat hidup, melakukan banyak program, tapi tidak percaya keselamatan satu-satunya keselamatan, jalan keselamatan itu adalah dari Yesus Kristus saja. Atau mungkin teman-teman berada di gereja Laodikia gitu loh, yang mengajarkan akan prosperity. Semakin kalian diberkati material, itu membuktikan kalau Tuhan itu bersama-sama dengan kalian. Dan itu adalah sebuah doktrin yang salah, yang menyembah Allah yang salah, menyembah mamon gitu. Jadi kenapa nanti kita akan mempelajari kedatangan Yesus yang kedua kali dan penglihatan-penglihatan yang akan kita lihat itu adalah supaya kita bisa memiliki vision yang jelas kenapa kita mau overcome dari situasi-situasi yang akan kita hadapi kalau Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau tambahin? Aku mau nanya nih. Ya, terus? Kalau misalnya kita berada di gereja seperti ini, yang manalah yang misalnya Tuhan Yesus tegur. Menurut kamu, apakah kita sudah kita pindah saja atau ayolah kita coba untuk membuat perubahan di gereja itu? Atau mindset seperti apakah yang harus kita punyai kalau misalnya kita lagi ada di gereja ini? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat luar biasa. Halo. Jadi ini tergantung ya. Ini tergantung situasi teman-teman masing-masing. Harus memiliki wisdom dan juga cara-caranya mungkin berbeda juga. Kalau teman-teman hanya berjemaat di sana dan sudah melihat tanda-tanda yang seperti ini, alangkah baiknya mencari gereja yang lebih tepat, yang lebih benar. Gitu. Okay. Tapi kalau teman-teman sudah berada di gereja tersebut, sudah being planted gitu ya, dan juga teman-teman mungkin ada di dalam leadership position yang mungkin memiliki akses, akses gitu ya, tanggung jawab mungkin, ya tanggung jawab dan akses dalam leadership position ya, memiliki akses untuk mendirect. Menyetir ya, memberikan arahan lah intinya ya. Itu alangkah luar biasanya kalau teman-teman bisa menggunakan leadership position kalian itu untuk mengarahkan untuk gereja tersebut berjalan ke arah yang benar, yang lebih benar gitu. Tidak bisa dipungkiri gitu ya, kita walaupun dulu juga kan kita Kristen gitu ya, kadang-kadang kita memiliki doktrin-doktrin yang salah atau cara-cara hidup yang salah atau cara-cara kebaktian yang salah yang bertentangan dengan firman Tuhan tentu saja, dan kita mengetahui itu ketika kita di tengah jalan. Dan menurut aku itu adalah sesuatu yang normal lah ya, dan lumrah lah ya. Tuhan tidak akan mengirim kalian ke neraka hanya karena itu menurut aku. Tapi memang di dalam perjalanan kekristenan itu kita harus semakin bertambah mature ya dalam kehidupan kekristenan kita, dan juga bertambah dalam our knowledge tentang firman Tuhan. Makanya kalau teman-teman berada di tengah-tengah perjalanan yang seperti itu dan memiliki akses dalam leadership position yang bisa untuk mengubah direksi dari gereja kalian, sebisa mungkin ya kita harus mencoba untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan tentu saja. Ya kalau misalnya sudah berusaha gitu ya, tapi lead pastor yang di atasnya lagi itu masih mau sulit gitu ya, masih mau mengatakan kalau kamu nggak diberkati, kamu tuh nggak punya iman, atau kamu nggak diberkati, Tuhan itu nggak bersama-sama dengan engkau gitu ya, itu akan sangat sulit sih. Itu hanya bisa didoakan mungkin supaya pendetanya juga bisa hatinya di soften gitu ya, supaya bisa submit to the word of God dan juga mengajarkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi memang ini perlu wisdom banget sih menurut aku, bukan kayak nggak ada satu jawaban untuk semua orang. Ya. Gimana? Ya, setuju. Oke, nah ini kan tadi aku bilang juga ini adalah the last church ya. Jadi seharusnya gereja yang seperti ini tuh akan sangat banyak pada akhir zaman.
Nah memang bahkan kalau kita lihat apa yang kata Yesus mengenai akhir zaman, kalau kita baca di Matius 24 ayat 11 sampai 12. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah di sini kita melihat kalau nanti juga mungkin next episode ya kita akan membahas mengenai perjalanan untuk gerbang masuk akhir zaman tuh tanda-tandanya seperti apa. Nah Yesus ini berkata kalau kita mau memasuki akhir zaman itu akan banyak nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Nah ini mungkin seperti gereja Thyatira ya yang kita bahas 2 atau 3 episode yang lalu. Kalau pemimpinnya itu tuh menganut ajaran yang salah yang membuat orang-orang itu menyembah berhala ya. Berhala itu pada zaman modern bisa saja perbuatan baik kita atau mungkin juga seperti Laodicea berhala itu seperti uang gitu ya, menyesatkan banyak orang. Lalu karena itu juga banyak orang menjadi dingin kasihnya gitu ya. Karena orang melihat di gereja juga gitu mereka malah mencari uang, bukannya tidak ada kasih yang sejati di gereja sendiri gitu. Jadi kita melihat mungkin ini juga menunjukkan kalau di akhir-akhir zaman itu banyak sekali gereja-gereja yang seperti Thyatira dan juga gereja Laodikia. Lalu Paulus juga berkata di 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Apa ini? Nah di sini di 1 Timotius ini Paulus berkata mengenai akhir zaman juga ya. Pada zaman-zaman akhir di waktu yang kemudian itu banyak orang yang akan murtad. Nah nanti juga kita akan belajar kalau apostasy ini namanya di dalam bahasa Inggrisnya itu orang-orang yang murtad gitu ya. Yang keluar dari ajaran yang benar. Nah ini juga mungkin seperti gereja Thyatira yang dimana mereka menyesatkan banyak orang dengan doktrin-doktrin yang salah. Lalu dikatakan apa? Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Jadi mereka keselamatan dengan perbuatan baik gitu. Jadi kalau kalau kamu mau menjadi orang yang kudus dan suci, kamu nggak boleh kawin. Kalau kamu mau menjadi orang kudus dan orang suci, nggak boleh makan babi gitu. Atau banyak lagi ya, banyak yang seperti ini gitu. Atau kamu mau kudus dan suci gitu, kamu harus ke gereja tiap minggu gitu. Kamu mau kudus dan suci, kamu harus ini adalah ajaran-ajaran yang salah ya, yang menyelewengkan kalau keselamatan itu hanyalah dari mempercayai the finished work of Christ on the cross. Nah, ini adalah salah satu tanda juga kalau memang di akhir zaman itu akan banyak sekali gereja-gereja yang seperti Thyatira. Banyak ajaran-ajaran yang kita diselamatkan oleh iman plus. Iya. Lalu Paulus juga berkata nih di 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah ini juga Paulus ya berkata mengenai nanti di akhir zaman ini Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Ketika mereka, orang-orang dunia, mungkin juga orang-orang seperti orang-orang yang di Laodikia ya, gereja-gereja yang salah ini, yang suam-suam kuku, mereka berkata semuanya ini baik-baik saja. Kita ini diberkati. Santai aja, bro. Iya, kita ini sangat diberkati. Tuhan beserta dengan kita. Kita ini kaya raya gitu ya. Bisnis aman, semua aman karena Tuhan beserta kita. Tiba-tiba datang the great tribulation tersebut. Karena mereka melihat kalau semuanya itu baik-baik saja gitu. Padahal sebenarnya akhir zaman itu adalah sudah ada di ambang pintu. Nah mungkin ini adalah sebuah petanda juga kalau memang gereja Laodikia itu ada ya di ambang pintu dari akhir zaman. Gimana menurut kamu? Setuju. Lanjut dulu. Nah bagaimanakah makanya ini adalah alasan kenapa ya kita mau mempelajari mengenai akhir zaman adalah bagaimana kita supaya menjadi pemenang. Dan dimanapun kita berada, apakah kita berada di gereja Laodikia, aku sih berharap teman-teman semua berada di gereja Philadelphia ya.
the faithful remnant gitu ya, yang berpegang teguh terhadap ajaran keselamatan yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau keselamatan itu jalan satu-satunya adalah melalui mempercayai apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Tapi kalau teman-teman berada, tentu saja kita tahu kan, mungkin di daerah dunia yang lain kalian tidak memiliki banyak opsi ya dalam bergereja ya. Mungkin berada di tengah-tengah gereja yang dipersekusi gitu, atau gereja yang kehilangan kasih yang mula-mula, maunya bekerja gitu ya. Ini adalah salah satu bagaimana cara kita bisa tetap fokus terhadap Injil keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Karena kita tahu pewahyuan ini yang Tuhan Yesus berikan kepada Yohanes ini adalah yang akan terjadi gitu, yang pasti yang akan terjadi di masa depan. Ya. Karena itu kita tidak boleh kehilangan goal kita ya. Kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Maka dari itu kenapa kita harus mempelajari buku Wahyu ini. Banyak orang ketika membaca buku Wahyu gitu ya, dan melihat banyak yang sadis-sadis, kematian di mana-mana, sepertiga orang mati, sepertiga populasi di bumi habis gitu ya. Sebenarnya itu harus memberikan kita lebih rasa semangat dan ucapan syukur ya. Karena kita tahu Tuhan itu menyelamatkan kita dari hal-hal ini. Bukannya kita jadi, aduh, aku selamat gak ya? Apakah aku akan melewati hal-hal seperti ini gitu. Kalau kita benar-benar mempercayai terhadap kalau Yesus itu sudah membayar semua the wrath of God on the cross gitu ya. Murka Allah di kayu salib. Semua yang akan terjadi di buku Wahyu ini adalah pertunjukan terhadap murka Allah akan dunia ini. Murka Allah terhadap cara-cara dunia ini gitu. Tapi bukan kita. Kalau kita sudah diselamatkan, kita itu the wrath of God itu bukan untuk kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengambil murka Allah yang harusnya jatuh kepada kita, dia ambil di kayu salib. Ya. Nah nanti di akhir zaman itu adalah ketika murka Allah itu benar-benar jatuh terhadap dunia ini. Buat mereka yang tidak mempercayai pada Yesus Kristus. Ya. Maka dari itu kalau kita membaca Wahyu itu harusnya memberikan pengharapan dan kekuatan ya untuk menjadi overcomer dimanapun kita berada. Ya. Amin. Amin. Kamu ada tambahan? Kalau boleh curhat dan cerita dikit sih. Nah dulu setiap aku belajar kitab Wahyu atau mungkin orang-orang cerita kitab Wahyu gitu, aku respon pertamanya adalah takut sih gitu. Iya. Karena dulu diajarin gereja kan kayak aduh hati-hati loh, nanti kamu gak diangkat Tuhan loh karena kamu kurang kudus gitu kan. Iya. Jadi ya secara alam bawah sadar selalu ada ketakutan bahwa mungkin kita gak akan diangkat dan mungkin ya kita akan mengalami yang namanya the great tribulation itu. Apa sih masa sukar ya? Masa sukar gitu. ya. Nah tapi waktu itu kita sempat ngobrol bareng ya gitu. Nah kamu bilang gitu ke aku, loh kalau kayak gitu kamu percayanya kamu itu bakal masuk surga karena kamu gak berdosa atau karena Tuhan gitu ya? Iya. Atau ya, nah itu coba kamu jelasin deh. Ya jadi banyak sekali yang berpikir kalau keselamatan dan juga pengangkatan itu adalah hal yang berbeda gitu loh. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman diangkat itu sudah pasti teman-teman itu adalah orang yang selamat. Perbedaannya adalah kita itu tidak mengalami kematian orang yang diangkat itu kan. Maunya sih gitu. Ya orang yang diangkat itu kan tidak mengalami kematian. Tapi orang yang selamat yang sudah mati juga akan keluar dari kubur juga kan yang diangkat kan. Jadi semua yang diangkat itu adalah orang yang percaya gitu. Jadi kenapa kita diangkat itu bukan karena nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya mengenai pengangkatan. Tapi kenapa orang diangkat itu bukanlah karena mereka ini kudus kali. Memiliki standarnya sendiri gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang percaya terhadap pekerjaan Yesus di kayu salib gitu, yang sudah membayar dosa mereka. Jadi kalau teman-teman cari juga kan nggak akan ketemu tuh standar orang yang diangkat atau standar orang yang tidak diangkat. Iya. Itu adalah hal yang sama, orang yang selamat itu pasti diangkat gitu loh. Iya, makanya sejak daripada itu plus belajar lagi dari gereja, aku sejak belajar lebih lagi jadi merasa wah ini sebuah sebuah pengharapan buat kita ya gitu. Iya. Dan apa yang Tuhan sudah selamatkan kita dari gitu, what God has saved us from gitu, itu merupakan sebuah jadi senang aja sih, jadi joyful dan jadi penuh pengharapan. Dan juga ini adalah alasan kenapa kita juga harus menjangkau ya terhadap teman-teman yang belum percaya. Karena amit-amit ya kalau 7 tahun itu akan datang dengan sangat cepat gitu loh, mereka akan melewati hal tersebut ya.
Kalau mereka nggak percaya loh, Iya. dan mereka akan melewati 7 tahun masa kesukaran itu yang dimana kita melihat memang sepertiga manusia habis gitu kan dari muka bumi, ada meteor jatuh yang nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Ini adalah alasan kenapa kita juga harus melihat ada urgency ya, kenapa kita harus menjangkau teman-teman kita yang belum percaya atau teman-teman kita yang mungkin sudah bergereja tapi berada di dalam ajaran yang salah. Yang mempercayai kalau perbuatan baik mereka yang akan membawa mereka ke surga, atau yang mempercayai misalnya mereka diberkati itu artinya Tuhan itu bersama-sama dengan mereka, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berada di dalam kehidupan mereka gitu. That Jesus means nothing to them gitu dalam kehidupan mereka. Itu adalah ciri-ciri gereja Laodikia ya, yang dimana kita tidak mau kehidupan kita yang seperti itu gitu. Ya. Ada Setuju. lagi? Dah, itu aja. Kita berdoa yuk. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami Tuhan gentar dan melihat Tuhan firman-Mu Tuhan dengan reverence. Kami mau Tuhan hidup kami Tuhan bisa dimurnikan Tuhan dengan api-Mu. Dan juga kami Tuhan bisa Tuhan melihat Tuhan dengan remedi Tuhan daripada-Mu saja Tuhan, untuk bisa melihat kalau kami membutuhkan Engkau. Bukan seberapa banyak yang kami miliki Tuhan yang menunjukkan kalau Engkau bersama dengan kami Tuhan, tapi bagaimana kami mempercayai kalau Engkaulah Tuhan satu-satunya penebus dalam kehidupan kami, yang dimana kami Tuhan bisa Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Itu hanyalah karena kasih karunia daripada-Mu, karena kami mempercayai Tuhan pekerjaan-Mu di kayu salib ya Bapa. Tuhan, kalau di antara kami Tuhan mungkin berada di gereja yang seperti di Laodikia ini, yang melihat kalau keselamatan itu bisa diukur dengan seberapa banyak Tuhan kekayaan yang dimiliki. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau Tuhan memberikan kami pertobatan Tuhan, dan juga Tuhan memberikan kami wisdom. Apakah kami harus bertahan di gereja tersebut untuk bisa Tuhan membuat dampak, atau kami harus mencari Tuhan gereja yang benar-benar Tuhan setia akan firman-Mu ya Bapa, supaya kami Tuhan bisa berpegang teguh terhadap firman-Mu. Kami mengucap syukur, Kau berkati Tuhan semua kami. Biarlah Tuhan kami bisa Tuhan menjadi faithful remnant Tuhan, seperti gereja Philadelphia. Mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bless you teman-teman.